Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikam Pasal 9. Amal, ahwal dan warid. Ahwal akan menentukan a'maal. Beragamnya jenis amal-amal itu disebabkan oleh beragamnya warid-warid yang turun pada ahwal-ahwal hambanya. Warid adalah terminologi suluk yang banyak ditemukan dalam Al-Hikam. Makna sederhana warid adalah karunia Allah yang turun kepada seorang hamba. Proses turunnya warid terkait dengan kesiapan kolbu, dalam hal ini adalah kadar ahwal si hamba. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tidak dianugerahkan al-hasanah itu melainkan kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Fussilat 41-35. Dalam ayat di atas, sabar adalah ahwal si hamba, dan al-hasanah yang dianugerahkan merupakan warid yang Allah karuniakan. Namun dalam pasal ini Ibnu Athaillah tidak hanya berbicara tentang ahwal dan warid, namun juga berbicara keterkaitan antara warid dan amal. Bahwa warid yang diterima seorang hamba terkait dengan amal hamba tersebut. Amal yang dimaksud di sini adalah berupa amal yang khusus, yakni amal atau dharma yang terkait dengan misi hidup atau jati diri seseorang. Haruslah dipahami bahwa jati diri setiap manusia adalah unik dan berbeda. Suatu warid yang Allah karuniakan kepada seorang hamba pasti akan mengungkap jati diri hamba tersebut. Seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang mursyid, seorang raja, seorang ilmuwan, masing-masing memiliki amal-amal yang khusus terkait jati dirinya. Misalkan seorang hamba yang jati dirinya sebagai mursyid, maka akan dikaruniai warid berupa pengetahuan atau kemampuan untuk membimbing murid-muridnya. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan makrifat. Hal merupakan zauk atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makrifatullah, pengenalan tentang Allah tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh makrifat. Ahli ilmu membina makrifat melalui dalil ilmiah tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperoleh kasyaf yaitu terbuka kegoiban kepadanya. Ada orang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya syaitan yang bersembunyi dalam berbagai bentuk dan suasana dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai ahli kasyaf yang paling unggul hanya melihat Jibril dalam rupanya yang asli 2 kali saja, walaupun pada setiap kali Jibril menemui Rasulullah dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah tetap mengenalinya sebagai Jibril. Bila seseorang ahli kerohanian memperoleh kasyaf maka dia telah bersedia untuk menerima kedatangan hal atau zauk yaitu pengalaman kerohanian tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang makrifat. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pintu gerbangnya. Apabila sampai di situ seseorang hanya menanti karunia Allah, semata-mata karunia Allah yang membawa makrifat kepada hamba-hambanya, karunia Allah yang mengandung makrifat itu dinamakan hal. Ada orang yang memperoleh hal sekali saja dan dikuasai oleh hal dalam waktu yang tertentu saja dan ada juga yang terus-menerus di dalam hal. Hal yang terus-menerus atau berkekalan dinamakan wisol yaitu penyerapan hal secara terus-menerus, kekal atau bako. Orang yang mencapai wisol akan terus hidup dengan cara hal yang terjadi.
Hal-hal ahwal dan wisol bisa dibagi menjadi 5 macam. 1. Abid. Abid adalah orang yang dikuasai oleh hal atau zauk yang membuat dia merasakan dengan sangat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Kekuatan, usaha, bakat-bakat dan apa saja yang ada dengannya adalah daya dan upaya yang dari Allah. Semuanya itu adalah karunia Allah semata-mata. Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, apabila Dia memberi, maka Dia berhak mengambil kembali pada masa yang Dia kehendaki. Seorang abid benar-benar bersandar kepada Allah, sekiranya dia melepaskan sandaran itu dia akan jatuh, karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Asyikin. Asyikin ialah orang yang memandang sifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupa, bentuk, warna dan ukuran tidak menjadi soal kepadanya karena apa saja yang dilihatnya menjadi cermin yang dia melihat keindahan serta keelokan Allah di dalamnya. Amal atau kelakuan asyikin ialah gemar merenungi alam dan memuji keindahan Allah pada apa yang disaksikannya. Dia boleh duduk menikmati keindahan alam beberapa jam tanpa merasa jemu. Kilauan ombak dan titikan hujan memukau pandangan hatinya. Semua yang kelihatan adalah warna keindahan dan keelokan Allah. Orang yang menjadi asyikin tidak memperdulikan lagi adab dan peraturan masyarakat. Kesadarannya bukan lagi pada alam ini. Dia mempunyai alamnya sendiri yang di dalamnya hanyalah keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mutaholik. Mutaholik adalah orang yang mencapai yang hak dan bertukar sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana kurbi faroid atau kurbi nawafil. Dalam kurbi faroid, mutaholik merasakan dirinya adalah alat dan Allah menjadi pengguna alat. Dia melihat perbuatan atau kelakuan dirinya terjadi tanpa dia merancang dan campur tangan, bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang akan terjadi pada kelakuan dan perbuatannya. Dia menjadi orang yang berpisah daripada dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan sesuatu perbuatan seperti dia melihat orang lain yang melakukannya, yang dia tidak berdaya mengawal atau mempengaruhinya. Hal kurbi faraid adalah dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah, dan diamnya juga adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak ada ikhtiar dan tadbir. Apa yang mengenai dirinya, seperti perkataan dan perbuatan, berlaku secara spontan. Kelakuan atau amal kurbi faroid ialah bercampur-campur di antara logika dengan tidak logika, mengikut adat dengan merombak adat, kelakuan alim dengan jahil. Dalam banyak perkara penjelasan yang boleh diberikannya ialah, tidak tahu. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dalam suasana kurbi nawafil pula mutaholik melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat tersebut, yaitu dia menjadi khalifah dirinya sendiri. Hal kurbi nawafil ialah berbuat dengan izin Allah karena Allah memberikan kepadanya untuk berbuat sesuatu. Contoh kurbi nawafil adalah kelakuan Nabi Isa yang membentuk rupa burung dari tanah liat lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kelakuan beliau alaihi salam menyeru orang mati supaya bangkit dari kuburnya. Nabi Isa alaihi salam melihat sifat-sifat Allah yang diizinkan menjadi kemampuan beliau. Sebab itu beliau tidak ragu-ragu untuk menggunakan kemampuan tersebut menjadikan burung dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Muwahhid.
Muwahhid fana, dalam zat, zatnya lenyap dan zat mutlak yang menguasainya. Bagi muwahhid ialah dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesedaran basyariah dan sekalian maujud. Kelakuan atau amalnya tidak lagi seperti manusia biasa karena dia telah terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Misalkan dia bernama Abdullah, dan jika ditanya kepadanya di manakah Abdullah, maka dia akan menjawab Abdullah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahan, dan benar-benar dikuasai oleh keallahan. Ketika dia dikuasai oleh hal dia terlepas daripada beban hukum syara. Dia telah fana dari aku, dirinya dan dikuasai oleh kewujudan, aku hakiki. Walau bagaimanapun sikap dan kelakuannya dia tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia tidak dikuasai oleh hal, kesadarannya kembali dan dia menjadi ahli syariat yang taat. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat dan orang yang dikuasai oleh hal tidak berupaya menahannya. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa siapa yang mengatakan, "Ana al-haq," sedangkan dia masih sadar tentang dirinya maka orang tersebut adalah sesat dan kufur. 5. Mutahakik. Mutahakik ialah orang yang setelah fana dalam zat turun kembali kepada kesadaran sifat, seperti yang terjadi kepada nabi-nabi dan wali-wali demi melaksanakan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi dan kehidupan dunia yang wajib diurusi. Dalam kesadaran zat seseorang tidak keluar dari khalwatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak peduli tentang keruntuhan rumah tangga dan kehancuran dunia seluruhnya. Sebab itu orang yang demikian tidak boleh dijadikan pemimpin. Dia mesti turun kepada kesadaran sifat barulah dia boleh memimpin orang lain. Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat kemudian disadarkan dalam sifat adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk Allah dan memimpin umat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang inilah yang menjadi ahli makrifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, ahli thoriqoh yang sejati dan ahli syariat yang sejati, berkumpul padanya dalam satu kesatuan yang menjadikannya insan robani. Insan robani peringkat tertinggi ialah para nabi-nabi dan Allah karuniakan kepada mereka maksum, sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya yang diberi perlindungan dan pemeliharaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.